Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sionegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 dari Studio Sionegoro FM, Gedung Rawat Jalan Lantai 2 RSUD Sionegoro Wonosobo. Dan jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan pagi ini kita akan membahas hal yang sama sekali berbeda dari yang pernah saya bahas, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu dan kita akan membahas isu-isu terkait perempuan dan pemilu. Di studio sudah ada tamu Ibu cantik yang kita pernah undang. Waktu itu kita ngobrolin tentang pariwisata Wonosobo, ternyata beliau bisa di semua hal, guys. Jadi Assalamualaikum, kita sapa dulu Bu Astuti Fada, Sarjana Sains, Magister Manajemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dr. Arlin, alhamdulillah. Nih, sehat. agak pilek. Lagi agak pilek, guys. Oke, jadi kenapa kita undang Mbak Ida ini, panggilan kesayangannya adalah karena beliau pernah lama menduduki jabatan sebagai komisioner KPU Kabupaten Wonosobo. Jadi isu-isu terkait pemilu itu beliau sudah di luar kepala. Apa kepala di luar? Oke, kita mulai aja obrolan kita nih, Mbak Ida. Sebetulnya pemilu kita tuh udah berapa kali sih? Terus kapan ya? Dulu pemilu sendiri-sendiri, tiap daerah beda-beda. Terus kemudian ada ide pemilu serentak. Itu berapa kali berarti kita udah pemilu ini, Mbak Ida? Ya, jadi menurut catatan nih, pemilu di Indonesia itu dimulai tahun 1955. Jadi kalau sama yang besok ini udah 12 kali kali ya. Baru ya 12 kali? Ya, padahal udah kali. Puluhan tahun banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 13. Tahun berapa aja itu, Mbak? Coba. Ini tahun 1955, kemudian tahun 71, jauh ya. tahun 77, kemudian 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan besok ini yang akan datang ini yang ke-13. Ya, ke-13. Yang ke-13. Yang pemilu serentak itu? Yang pemilu serentak ini hampir kedua ya. Dua kali ya. Jadi dulu tahun 2019 sama tahun 2024 besok ini. Tetapi untuk pemilu pemilihan presiden secara langsung itu sudah 4 kali, Mbak. Oh, dulu kan soalnya MPR yang memilih ya? Iya, dulu itu DPR, DPD sendiri, terus presiden sendiri, terus pemilu kada bupati dan pemilu kada gubernur sendiri. Enggak, dulu kan kita milihnya partai. Saya ingat waktu kita masih SD dulu, terus partai yang diskusi di parlemen nanti presiden siapa gitu ya kalau nggak salah ya? Iya, dulu itu. Kalau sekarang kita langsung nunjuk nomor 1, 2, atau 3 kandidatnya. Oke. Terus perbedaannya kalau dulu menjelang pemilu itu kita selalu mendengarkan lagu pemilihan umum. Itu aku ingat itu. Aku sampai sekarang sekarang enggak. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Ada demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Hore gitu. Horenya tambahan aja, guys. Oke, sebenarnya gini Mbak Arin, kalau apa lagu itu biasanya menunjukkan usia. Oh iya, kalau anak sekarang taunya lagunya siapa gitu ya. Oke, nah berarti kita seumur ya. Dekadenya sama. Sebetulnya kenapa sih ada ide pemilu itu dilaksanakan serentak? Apa masalah biaya? Apa supaya koordinasi keamanannya lebih gampang atau gimana sih kira-kira pertimbangan waktu itu? Iya, jadi ada beberapa pertimbangan berkaitan pemilu serentak. Yang pertama tentu saja masalah biaya nih. Jadi biaya pemilu itu sangat besar, Mbak. Berapa triliun gitu ya? Iya, itu merupakan kegiatan logistik terbesar yang melibatkan banyak sekali orang. 230-an juta rakyat akan memilih. Dan semua harus memilih karena negara punya gawe untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa dan semua pihak harus terlibat. Itu biayanya sangat besar. Dengan adanya pemilu terlalu sering itu kan menghabis-habiskan biaya ya. Oleh karena itu untuk 2 pemilu terakhir ini digabung biar koordinasinya gampang. Biar lebih ringkas. Simple. Untuk pemilu presiden digabungkan dengan pemilu DPR dan DPD. Jadi itu salah satu alasannya. Efisiensi. Kemudian kekuatan politiknya juga lebih stabil, pengawasannya juga lebih efisien. Terus penyelenggaranya juga lebih cepat. Jadi sekarang
pemilu itu dibagi dua kelompok. Yang pertama adalah pemilu presiden, pemilu DPR dan DPD itu dilakukan sekali, dan nanti sekitar bulan September atau November itu ada pemilu kada bupati dan pemilu kada gubernur. Oh gitu. Iya. Jadi nggak dibarengin ya? Iya, nggak dibarengin. Kok dibarengin lebih seru lagi mungkin ya? Atau lebih kisruh, saya juga nggak bisa bedain. Kasihan petugasnya, Mbak. Yang bisa kemarin banyak yang meninggal soalnya. Karena kalau yang meninggal kecapean. Tuh masih ada. No. Kita nanti mungkin bisa bahas di luar itu. Oke deh. Jadi dalam pemilu ini yang menjadi pemilih adalah juga perempuan dan ibu-ibu, mungkin remaja putri juga udah mulai memilih yang umurnya udah di atas 17 tahun ya. Dan itu ada isu-isu yang terkait dengan perempuan dan pemilu. Apa aja sih Mbak sebetulnya yang perlu? Kenapa sih aku waktu ditawarkan Mbak Ida ngobrolin ini tuh, aku nggak pernah terpikir buat aku no gender dalam pemilu, tapi setelah aku lihat ternyata wakil-wakil di semua hal itu memang banyak laki-laki, patriarki mungkin karena budaya kita seperti itu ya. Isunya seperti apa sih Mbak dalam perempuan dan pemilu ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya Mbak, komposisi perempuan dan laki-laki jumlah penduduk itu kan hampir sama. Iya. Jadi perempuan itu 49 berapa, laki-lakinya 51 ya. Jadi ini berimbang. Apabila tidak diimbangi dengan perempuan-perempuan yang ada di legislatif, nanti berbagai hal atau regulasi yang berkaitan dengan perempuan banyak yang tidak terakomodir atau tersuarakan di sana. Karena Pak di DPR itu kan harus memberikan produk hukum nih, regulasi yang mengatur berbagai kegiatan pemerintahan yang di dalamnya juga menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. Kalau di sana perempuan tidak ada yang memikirkan, Mbak. Jadi sudah saatnya perempuan itu juga terlibat ya di dalam kegiatan politik, khususnya untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan perempuan dan ikut memikirkan. Karena apa? Kebutuhan perempuan atau kepentingan perempuan ini sifatnya lebih detail dan menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Oke. Contoh stunting, ya. Terus kematian ibu, kematian anak, itu semua berkaitan dengan ibu. Kalau ibu-ibu tidak terlibat di situ, nanti regulasi berkaitan hal itu tidak akan disusun secara rinci, ya. Jadi memang saatnya perempuan harus ikut memikirkan. Berarti kalau misalnya boleh protes nih, Mbak Ida, harusnya 49/50 tuh di parlemen juga 1:1 harusnya ya, 50%. Tapi target yang ada di undang-undang adalah 30% minimal ya, minimal. Iya, 30%. Minimal apa maksimal? Minimal, dan itu tidak pernah tercapai ya. Ada catatannya nggak Pak itu? Selama ini dari awal-awal itu berapa persen nih keterlibatan? Buka KPA-nya dulu ya. Iya. Jadi keterlibatan perempuan di parlemen itu dari tahun ke tahun, khususnya di Wonosobo nggih. Peningkatan nggak? Ini malah penurunan ya, Mbak. Jadi untuk tahun ini saja hanya 2 orang calon legislatif yang jadi. Dari berapa ya? Dari berapa ya? Kemarin itu sekitar banyak banget kok. Ratusan. Jadi ratusan. Oh, ratusan 100 yang berapa ya? Ratusan lah pokoknya dari caleg yang mengajukan. Ya cuma 1%. Cuma 2 itu pun yang satu adalah anggota PAW. Jadi pengganti antar waktu. Oh, titipan jadinya kayak gitu ya, karena bukan karena dia yang mengajukan, tapi karena posisi itu kosong, jadi dia menggantikan. Gitu. Iya, dengan catatan suaranya dia memenuhi untuk menggantikan. Jadi pada waktu itu ada PAW dari Pak Afif apa ya kalau nggak salah. Karena jadi ketika Pak Afif menaik dari bupati, ini dulu dari beliau anggota legislatif ya, dari PDI ada yang naik. Terus jadi di sini hanya sekitar 4% apa ya? Jadi dari total dulu hanya 2%, sekarang 4%. Ini kan angka yang sangat kecil. Dibandingkan target yang harus dicapai 30% itu sangat jauh. Mungkin next 5 years Mbak Ida mungkin bisa mencalonkan meningkatkan pariwisata Wonosobo dan stunting, mengenolkan stunting nanti ya Mbak Ida ya. Oke deh, untuk sesi 1 ini kita break dulu. Kita mau dengerin lagu. Mbak Ida tadi milih lagu apa tadi? Tadi saya milih Virgon. Kulukis Senja. Oh, melukis senja dari Budi Doremi. Ya. Oke, stay tune. Selamat mendengarkan. Oke,
masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin, dan di studio saya masih bersama Mbak Astuti Farida atau Farida Astuti atau Bu Ida Lutfi lah, pokoknya panggilannya Bu Ida Lutfi. Jadi nama sama panggilannya tuh suka lupa gitu. Kita masih ngobrolin peran perempuan dalam pemilu. Oke, sebetulnya selain sebagai pencoblos besok itu, perempuan yang 49% di seluruh Indonesia, fungsi perempuan dalam pemilu tuh apalagi sih Mbak Ida? Bisa dijelasin? Perannya maksudnya? Iya, peran-peran. Ya. Jadi perempuan itu bisa ambil peran di dalam pemilu. Satu, yang paling gampang adalah sebagai pemilih, Mbak. Yes, pencoblos. Jadi dia sebagai pencoblos tadi, asal masuk dalam DPT, dia sudah berhak untuk mencoblos. Yang kedua sebagai penyelenggara. Jadi sangat terbuka, ya jadi panitianya. Itu mulai dari KPPS, mulai PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, terus pemantau, pengawas pemilu, jadi banyak sekali ya. Kalau mau berperan di situ banyak sekali ruang yang disediakan untuk perempuan berkiprah. Ada syarat khusus nggak sih itu, pendidikan atau latar belakang atau apa? Kalau misalnya untuk melamar di KPPS RT RW gitu, syaratnya apa aja? Yang satu warga negara Indonesia ya. Terus setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian kalau syarat pendidikan itu SMA. Jadi harus lulus SMA minimal. Itu syaratnya untuk menjadi penyelenggara. Oh ya. Kemudian mau bekerja. Mau bekerja dengan sepenuh waktu. Oh iya. Oke, ini berarti tanggal 14 Februari itu hari Rabu apa Kamis ya? Hari Rabu. Rabu kita libur kan, diliburkan ya hari itu. Hore, aku nggak poli. Yes. Oke deh. Jadi peran yang lain sebagai petugas, terus sebagai apa lagi Mbak yang lain? Yang ketiga adalah sebagai calon atau kandidat. Kandidat. Jadi calon yang fotonya dicambang di mana-mana itu ya. Yang bannernya di jalan kaki. Bannernya di mana-mana. Oke. Di pohon-pohon. Di pohon-pohon. Itu. Jadi sebagai calon yang akan dipilih sebagai pemilih dan sebagai panitia penyelenggara. Oke. Kalau yang untuk pernah Mbak Ida duduki dulu komisioner, itu maksudnya apa itu? Untuk tingkat kabupaten ada berapa orang yang bekerja di sana? Ya, jadi KPU Kabupaten itu ada 5 komisioner. 5 orang? 5 orang. Cuma 5 orang? Ya, cuma 5 orang, tetapi kirain banyak. Bekerja dibantu oleh sekretariat KPU yang jumlahnya lebih banyak tentu saja ini. Terus jadi 5 orang ini mengatur semuanya untuk kegiatan pemilu di tingkat kabupaten. Dan untuk pemilu kada, komisioner KPU juga membuat regulasi atau aturan main di dalam pemilu kada. Tapi kalau ini nanti pemilu kada serentak nggak tahu ya, mungkin dari berarti itu nanti tugasnya selama 5 tahun kah? Selama 5 tahun. 5 tahun. Karena itu pesta rakyat 5 tahunan ya. Jadi kalau KPU, komisioner KPU itu 5 tahun, ada pemilu nggak ada pemilu dia tetap kerja. Tidak ad hoc. Kalau dulu seperti Bawaslu kan ad hoc. Jadi kalau ada pemilu dia dibentuk, kalau tidak ada itu dibubarkan ya. Oh, jadi ada kalau KPU terus. tidak ada terus. Iya. Untuk warga Wonosobo Anda tahu kan di mana kantor itu KPU? Tahu enggak? Kantor KPU di Jalan Sabu Alu. Ya. Di depan itu tuh lontong tetel. Jadi kalau saya mesti jadi sering nyebrang makan ya. Jadi kalau misalnya saya lewat sana selalu 365 hari sebelum menjelang pemilu. Sekarang tinggal berapa hari menjelang pemilu? Oh, makin lama makin sini. Terus 1 hari menjelang pemilu biasa ya, berarti gitu ya. Nah, ini kalau hari-hari seperti ini komisioner KPU beserta jajarannya dan sekretariat nggak tidur ini, Mbak. Oh ya. Karena hari-hari sangat sibuk ini untuk pelipatan surat suara, pendistribusian dan lain-lain. Dan mereka harus mendistribusikan sesuai dengan jumlah dan harus tepat. Tidak boleh ada kekurangan, tidak ada error. Itu berita acara nerima berapa, rusak berapa, ada laporannya. Itu ada auditnya ya. Kayak kalau di rumah sakit juga masuk ke farmasi itu kalau ada hilang obat setengah tablet itu suruh dicari-cari di mana. Bingung sama kepala farmasinya. Oke. Kita ngobrolin lagi, kita perjelas lagi yang tentang 30% keterwakilan perempuan tadi ya. Kalau yang saya bilang kenapa 30% nggak 49% seperti jumlah pemilu. Harusnya memang proporsi itu sesuai dengan jumlah yang menjadi pemilih ya. Tetapi memang kalau dari sebetulnya apa sih yang membuat
perempuan itu tidak banyak mencalonkan dirinya dalam kontestasi pemilu. Kenapa sih gitu? Contohnya Mbak Ida kenapa nggak nyalonin? Tolong jawab. Jadi selama ini ya saya baca beberapa jurnal tentang pemilu. Permasalahannya adalah satu. Jadi di partai politik sendiri itu tidak ada kaderisasi, Mbak. Oke. Jadi yang muncul adalah orang-orang yang sifatnya dadakan. Comotan. Iya, comotan. Karena seperti dulu ya pada waktu partainya masih sedikit, itu orang-orang yang loyal terhadap partai tertentu itu sangat banyak. Ya. Jadi begitu diajukan banyak kader-kader partai yang memang sesuai dengan harapan partai. Tetapi untuk sekarang karena banyak sekali partai nih, di Indonesia aja ada 18 partai, di Wonosobo ada 15 partai. Oh iya Kak. Nah itu regenerasi nggak jalan. Jadi paling nunjuk lu mau nggak? Iya. Gitu ya. Seperti itu. Padahal mungkin dia nggak ada kapasitas, capability juga gitu ya. Terus ketika orang-orang ini jadi atau duduk di sana di legislatif, mereka juga bingung, Mbak. Apa atau sebenarnya yang harus saya perjuangkan ketika saya jadi atau ketika saya duduk? Karena dari awal dia tidak punya visi dan misi yang jelas. Biasanya memang nggak niat gitu ya. Jadi ya kayak asal-asalan gitu. Sementara orang-orang yang memang punya kemampuan ya, biasanya kalah, dia nggak punya duit lah. Ya kadang memang terus terang untuk pemilu yang jenis di Indonesia seperti ini, seseorang harus mencalonkan diri, jadi dia harus bermodal ya. Iya, harus ada kadang modal. Yang bermodal itu pakai pinjam uang di bank. Iya. Kalau nggak jadi, akhirnya dokter spesialis jiwa banyak mendapat pasien ya, akhirnya jadi gila. Itu serius Mbak, serius beneran? Serius. Beneran udah paham ya? Iya. Jadi ini bukan rahasia umum ya. Di dalam proses pencalekan itu ada 2 jalur yang bisa ditempuh untuk menjadi jadi. Diceritain. Yang pertama dia punya duit, yang kedua punya link. Yang ketiga punya keduanya. Keempat ada backingan oligarki. Yang ketiga faktor kabejan. Jadi bejon. Bejan. Iya. Oke, mungkin yang selanjutnya tadi seperti Mbak Ida sampaikan bahwa misalnya dalam satu pencalonan partai, misalnya pasal partai yang besar-besar tuh yang merah kuning hijau itu ya. Ada perempuan masuk di sana tetapi dia urutan ke-20 gitu ya. Nggak mungkin banget terpilih ya. Kecuali di angkat di 5 besar itu masih bisa menduduki posisi ya. Tapi kalau udah urutan belakang banyak. Kayaknya ini jadi sulit ya. Kalau dilihat ya trennya dari tahun ke tahun ternyata perempuan yang terpilih itu yang menempati angka 1, 2, 3 Mbak. Iya. Jadi kalau yang 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu udah nggak dilirik. Ya, harapannya kecil ya. Harapannya kecil. Terus orang-orang yang 1, 2, 3 ini biasanya orang-orang yang memang serius. Iya. Ada kemungkinan dia serius secara politik sudah matang. Ada kemungkinan dia punya modal besar. Ada kemungkinan dia linknya kuat ya. Saya pernah punya teman, dia jadi anggota DPD pada waktu itu, padahal dia ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kapabilitas atau mungkin ketertarikan pada politik yang lebih besar. Dia ibu rumah tangga, suaminya PNS pada waktu itu, kok ternyata jadi anggota DPD mewakili Jawa Tengah. Terus kami teman-teman datang ke sana untuk melakukan survei. Sebenarnya apa kiat sukses dia bisa jadi pada waktu itu? Ternyata satu, suaminya itu punya link. Jadi link. Kedua ada serangan fajar enggak? Dia nggak begitu maju duit pada waktu itu. Hanya memanfaatkan link suaminya yang sangat besar. Jadi kebetulan pada waktu itu suaminya punya link di seluruh Jawa Tengah. Terus dia juga punya keluarga besar yang ikut membantu. Jadi keluarga bapaknya di Solo, keluarga ibunya di Brebes, keluarga dia di Wonosobo. Nah itu ternyata dengan banyak melibatkan link-link itu dia bisa jadi tanpa dengan uang banyak gitu. Tapi walaupun tidak menggunakan uang banyak, tetap banyak juga yang dikeluarkan untuk membuat pamflet, buat iklan, leaflet, dan promosi-promosi kan harus dilakukan. Kaos seperti itu ya, tetap habisnya banyak. Tetap mesti itu. Seperti itu. Tapi itu dapat pahala dari Allah nggak ya? Soalnya niatnya bukan sedekah sih. Itu bab lain lagi ya guys. Oke deh, di sesi 2 kita break dulu. Masih permintaan Mbak Ida tadi mau pengen lagu Virgon. Tadi judulnya apa tadi? Gitu, son, bahasa Inggrisnya son. Oke, stay tune, tetap dengarkan kami. Kita break sebentar. Selamat mendengarkan.
Oke, masih bersama Satu Jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Mbak Farida Astuti Farida, Mbak Ida Lufi, sarjana sains magister manajemen, dan kita masih ngobrolin perempuan dan pemilu. Makasih. Oke deh, jadi tentang 30% keterwakilan perempuan di legislatif ya. Yeah. Itu adalah untuk menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan, menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan. Jadi memang kalau yang memang itunya paling kuat tuh sampai sekarang masih Bu Megawati itu ya. Kayak udah kokoh banget, dia sudah memimpin PDI 30 tahun loh, lebih Pak Soeharto dulu berapa? 30 tahun. Kurang 2 tahun lagi Bu. Mau mengalahkan itu. Mengidentifikasi kepentingan khusus keperempuanan yang mungkin nggak bisa dititipin ke bapak-bapak karena mereka hatinya nggak kesana gitu ya. Nggak bisa dititipin. Aku kayak orang paham, radong mungkin gitu ya kalau dititipin ya. Meningkatkan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan. Oke deh. Nah, untuk keterwakilan perempuan di legislatif tahun 2019, DPR pusat, DPRD DPRD provinsi tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Proporsinya tuh berapa persen tuh Mbak yang ada sekarang? Saya nggak ya. Ya. Jadi di DPR RI itu dari 575 orang anggota dewan, itu laki-lakinya ada 79,2%, Mbak. Jadi ada 455 orang. 80%. Kemudian perempuannya itu hanya 20,8%. Jadi di RI aja masih kurang banyak ya. Kurang 10%. Ya, hanya 120. Kalau di Jateng itu juga 20% untuk perempuan, hanya 24 orang. Laki-lakinya ada 96. 80%. Dari total anggota dewan 120 orang. Nah, di Kabupaten Wonosobo ini hanya 2 orang atau 4,44% perempuan. Laki-lakinya 43 atau 95,56% dari total 45 anggota dewan. Jadi perlu Mbak Ida yang lain untuk mau memotivasi dirinya untuk terjun ke perpolitikan. Nanti paling dia bilang, aku mending nemenin tamu ke Dieng aku. Malah dapat duit, kalau yang di situ malah ngeluarin duit ya. Lebih baik piknik. Karena piknik adalah kebutuhan setelah tersier ya. Setelah sekunder tertangani tersiernya. Sekarang kayaknya jadi primer deh itu. Sekarang primer. Iya, sandang, pangan, papan, piknik. Iya. Jadi nggak 3P tapi 4P. Karena sekarang Mbak, banyak orang stres. Jadi tuntutan dunia kerja, tuntutan bermasyarakat itu semuanya berjalan cepat ya. Apalagi ini ada peralihan dari dunia nyata ke dunia maya, ini menyebabkan banyak orang stres. Gitu ya? Akhirnya piknik jadi payu. Pikniknya piknik beneran ya, nggak cuma piknik virtual ya. Iya. Cuma lihat aku rasanya udah piknik. Perlu piknik yang real. Iya. Sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan keterpilihan perempuan itu ya? Affirmative action itu maksudnya apa itu Mbak? Affirmative action itu 30% keterwakilan perempuan. Itu angka yang ditetapkan dari DPR atau dari Undang-Undang Pemilu. Jadi di situ ya menyebutkan keterwakilan perempuan itu minimal 30% di dalam pencalonan. Jadi di situ tidak disebutkan harus jadi gitu, enggak. Cuman pada waktu pencalonan minimal 30% ada perempuan yang mencalonkan diri. Tapi kita harapannya jadi, ternyata yang jadi cuma 20%. Wonosobo cuma 4%. Kesian. Ya karena itu tadi Mbak, seperti yang saya sebutkan di awalnya. Karena orang-orang yang diajukan, perempuan yang diajukan itu hanya sekedar untuk pelengkap penderita. Jadi dia tidak matang secara politik dan punya kemampuan ya. Mungkin jadi ada faktor keluarga, kekerabatan, jabatan suami, atau keturunan Pak siapa, atau oligarki daerah, atau orang kaya daerah situ gitu ya. Biasanya hanya untuk menutup 30% tadi. Jadi yang penting genepi gitu ya. Karena itu wajib kah? Karena wajib. Kalau tidak ada angka 30% nggak bisa ngajukan. Jadi semua partai harus itu. Iya. Kecuali partai-partai baru itu kemarin ada yang cuma mengajukan satu, yaitu laki-laki tok gitu aja. Cuma satu. Saya lihat angka PSI kali ya. Nggak punya kantor, nggak punya orang, nggak punya masa, nggak punya apa. Tapi dia itunya di mana-mana. Udah nggak ngomongin itu. Oke, kita ngomongin yang ini Mbak, jumlah penduduk Wonosobo nih ya.
laki-laki perempuannya bisa dibaca itu Mbak, sumber datanya dari BPS Wonosobo. Ya. Berapa jumlah perempuan laki-laki tahun ini yang akan memilih? Jadi dari data ya BPS untuk laki-laki warga negara Kabupaten Wonosobo menurut ini data tahun 2022 nggih. Ada 456.748 atau 50,96%. Kalau perempuannya ada 439.598 atau 49,04%. Totalnya ada 896.346. Ini sumbernya dari BPS Wonosobo. Itu yang bisa memilih ya? Enggak, itu total penduduknya. Termasuk balita berarti. Oke. Terus kalau pemilihnya itu ada 352.839 atau 50,87 itu laki-laki. Ya, di atas 17 Perempuannya 49,13% atau 340.786. Tetap sama proporsi pemilih, ya. Tetap 51 sama 49. Ya. Terus untuk DCT atau daftar calon tetap ini 60,96 itu adalah laki-laki, perempuannya ada 39,04. Jadi itu yang mencalonkan ini ya? Yang mencalonkan. Mencalonkan dari tiap partai yang wajib harus ada 30%. Jadi dari 4 orang satunya perempuan gitu ya? Dari 3 orang satunya perempuan. Jadi cowoknya 2? Ya. Minimal? Minimal 1 orang di antara 3 orang. 3, ya. Jadi dia bisa 2 orang 1 laki-laki, bisa 1 perempuan 2 laki-laki. Oke. Kemudian untuk komisioner KPU dari 5 ini perempuannya cuma 1, untuk PPK 80% laki-laki, untuk PPS 64,53 laki-laki. Kalau itu kan untuk yang KPU bukan ikut proporsi itu kan? Kalau ternyata yang daftar semua perempuan boleh aja semuanya jadi perempuan ya? Boleh? Apa ada keterkaitan gender? Ini anggota KPU harus 80 banding 20 atau 70 banding 30 atau 50 banding 5? Enggak. Kebetulan 80 banding 20. Oke, 4 banding 1. Oke. Terus PPK itu apa sih? PPK itu KPU di tingkat kecamatan. Jadi, kecamatan. Ya, petugas pemilu di tingkat kecamatan. Kalau PPS itu petugas pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Kelurahan desa. Yang RT RW yang kita nyoba itu namanya itu apa? KPPS. Kepanjangannya apa tuh? Kelompok penyelenggara pemilihan suara gitu. Kelompok penyelenggara pemilihan suara. Bukan paduan pemilihan paduan suara. Bukan ya. Pemilihan itu padus ya. Paduan suara itu lain lagi. Nggak nyambung. Jadi untuk di Wonosobo sendiri 1:1 ya. Cuman ini jadi ketimpangannya luar biasa karena 95 banding 4,4% tadi ya anggota itunya. Iya. Nah itu menunjukkan Mbak, satu bahwa perempuan-perempuan yang maju itu kadang tidak mempunyai kapasitas. Iya. Terus ketika mereka jadi di anggota dewan pun dia tidak bisa bersuara lebih banyak dan tidak bisa mengakomodir berbagai kepentingan perempuan di sana. Tidak bisa memperjuangkan, tidak jangan-jangan bisa. Dia nggak paham apa-apa ya? Iya. Aduh, ada ya anggota yang udah terpilih cuma pelongo ada. Jangan kasih tahu tuh ya. Nah kami dari ibu-ibu aktivis ya sebenarnya pengen memperjuangkan, membantu teman-teman perempuan yang berani mencalonkan diri di kontestasi ini. Tapi yang jadi masalah itu si perempuan ini didorong untuk bisa itu susah. Contoh, kita undang untuk melakukan pembekalan misalnya, untuk melakukan siaran radio untuk menyambungkan visi misi dia mencalonkan, itu nggak pernah ada yang datang Mbak. Oh jadi memang untuk public speaking itu memang harus modal utama banget ya. Iya. 2 tidak punya malu. Contohnya aku panggil maju aja walaupun jilbab miring-miring nggak apa-apa gitu ya contohnya. Jadi itu udah takut duluan ya. Iya, Padahal duluan. baru berkaitan dengan mic, ngobrol berdua, ngobrol satu kelompok desa misalnya udah takut. Iya. Berarti itu salah nyari orang. Nah itu makanya tadi perempuan-perempuan yang maju itu bukan perempuan-perempuan yang memang serius untuk memperjuangkan. Salah ya. Harusnya orang yang udah. Ya contohnya yang ini nih udah jadi pembicara di mana-mana tapi dia nggak mau nyalek. Saya piknik aja. Nanti jadi Menteri Pariwisata Wonosobo aja. Iya, jadi Menteri Pariwisata aja. Oke deh, terus apa lagi? Jadi ketika mereka duduk, kepala mereka kosong.
Ya, karena memang dia nggak punya background untuk apa yang diperjuangkan tadi, dia nggak punya bekal gitu loh, bukannya Karena background. dia cuma didorong-dorong dari belakang. Iya, jadi dia punya tim ses yang bisa jalan, akhirnya dia jadi dan duduk. Tapi nggak bermanfaat bagi umat berarti. Tidak bisa bermanfaat bagi umat. Satu, karena dia tidak menguasai permasalahan yang ada di Wonosobo. Dia tidak punya model komunikasi yang baik. Jadi untuk mengkomunikasikan baik kepada pemerintah daerah maupun audiennya, konstituennya gitu. Jadi tidak bisa komunikasi dengan baik, terus tidak menguasai regulasi. Jadi kalau membuat regulasi itu kan harus belajar dulu tentang undang-undangnya kayak apa. Jadi jangan nabrak-nabrak aturan. Terus kemudian karena di sana ada contohnya. Ada contohnya dari tingkat level 1. Parah. Jadi ketika mereka duduk, Pak, jumlah mereka kan terlalu kecil nih, hanya 1 atau 2 orang dikeroyok laki-laki yang 43 tadi. Bisa dibayangkan, mereka mesti bargainingnya sangat lemah. Nanti lama-lama jadi seksi konsumsi doang. Aduh, menyedihkan. Itu mah bisa di level bawah banget gitu, tinggal norongnya. Tolong ya itu konsumsi bla 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 bla, nggak usah dia gitu ya. Jadi cuma pelengkap penderita. Iya. Jadi kami berharap dari kelompok-kelompok perempuan itu mendorong mereka untuk mengedukasi, memberikan bekal. Bekalnya apa? Isu-isu yang terjadi di Wonosobo. Jadi by the way, mereka itu siapa? Partai? Mereka itu ini caleg-caleg perempuan. Oh iya. Harusnya siapa yang memberi pendidikan politik itu? Ya harusnya parpolnya sendiri. Terus ada peran pemerintah seperti Kesbangpol. Terus ada pengetahuan kepemiluan dari KPU atau Bawaslu. Banyak sekali, Pak, yang bisa berperan. Termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang pengen jago-jagonya ini mentes istilahnya ya, jago-jagonya ini kelihatan pinter dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat itu. Terus yang jadi masalah tadi, ketika mereka maju, mereka sendiri itu tidak punya effort untuk memantaskan diri untuk layak dipilih gitu loh. Jadi kita yang dorong itu seperti dorong mobil mogok. Kita udah gegap-gempita, semangatnya luar biasa, sementara beliau sendiri mobil udah turun mesin didorong-dorong, salah dorong kalau rasanya seperti itu. Gitu ya. Oke. Terus kalau aku sih mungkin kalau saran dari Mbak Ida tadi mengatakan bahwa itu orang yang harus bisa public speaking yang bagus, bisa bicara berdebat, itu yang paling pas tuh guru, tahu nggak? Iya. Guru dan dosen. Modal ngomongnya, mencuap-cuapnya tuh mereka ngomong 8 jam sehari loh ya, sanggup ya. Aku pernah dulu waktu pas prajabatan, saya tuh masuk pas bareng kelompok guru. Wah, kalau udah diskusi kita udah diem aja tuh, gitu. Ternyata gini kalau ngobrol diskusi sama guru tuh mempertahankan pendapat. Kalau misalnya di bidang IPA yang kayak kami di kedokteran tuh nggak terlalu banyak untuk berdebat itu enggak gitu loh. Jadi kita jadi penonton sampai sebegitunya gitu. Nah, harusnya kalau jadi anggota dewan seperti itu, Mbak. Iya, jadi makanya jadi sebenarnya paling cocok itu guru dan dosen karena mereka modal bicara, modal belajar, banyak kemauannya untuk mengetahui hal baru, curiosity-nya itu tinggi gitu ya. Dan wartawan. Tapi wartawan kalau jadi anggota dia enggak ini deh ya. Harus tidak jadi wartawan lagi ya karena nggak netral ya. Tapi sekarang nggak harus netral. Nggak harus netral. Karena saja sekarang udah mendukung kok. Parah udah itu. Oke, kita break dulu untuk yang sesi 3 ini. Kita dengarkan lagu terbaru dari Putri Aryani dan Alan Walker. Judulnya Who I Am. Selamat mendengarkan, stay tune, masih dalam acara 1 jam bersama Dr. Arin, Perempuan dan Pemilu. Oke, masih bersama saya Dr. Arin Yuanita, spesialis penyakit dalam 1 jam bersama Dr. Arin. Masih bersama Ibu Ida Lutfi, daripada aku kebalik-balik nyebut namanya ya. Oke, kita udah di sesi terakhir pembicaraan kita perempuan dan pemilu. Sebetulnya masalah yang ada dalam pemilu tuh apa aja sih? Karena yang aku saksikan sebagai orang awam pada masa sekarang ini kisruh banget ya. Soalnya ada yang tidak netral harus itu. Tapi yang di level kita deh, yang di kabupaten ini, apa aja tuh yang menjadi masalah? Jadi selama ini ya, selama pengamatan saya dan berbagai jurnal yang saya baca, yang pertama adalah politik uang, Pak. Jadi itu tidak bisa lagi
dicegah lah. Tapi dulu waktu zaman kita SD, zaman Pak Soeharto masih megang tuh nggak ada politik uang zaman itu ya? Karena dulu kekuasaannya sangat luar biasa, jadi masyarakat itu ditekan untuk memilih hanya Golkar. Hanya Golkar. PNS harus Golkar. Jadi money politik nggak ada pada waktu itu. Kalau sekarang kan partainya banyak. Jadi bagaimana partai-partai itu untuk mengambil hati rakyat Indonesia untuk mendukung dia gitu, untuk memilih dia. Jadi apakah itu sesuatu yang wajar? Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain juga, negara lain yang katanya Mardi Guwowi tahun 2004 ini ada 70, kalau nggak saya 76 negara yang mengganti pucuk teratas pimpinannya. Jadi itu juga akan mempengaruhi siklus politik dunia di banyak negara. Negara A melihat siapakah yang akan menjadi tampil, negara yang lain lihat di sini di pokoknya tahun 2024 akan banyak terjadi penggantian perdana menteri dan presiden. Nah, kalau di negara lain kayaknya menurut aku kok nggak ada ya money politik ya, ada di Indonesia aja. Apakah sebegitu rendahnya kita punya harkat dan martabat bahwa sesuatu hanya dihargai dari uang dan itu akan membuatmu terpuruk selama 5 tahun berikutnya. Uangnya cuma berapa itu hanya dibuat makan hari ini loh guys. Iya, dan sekarang ini Mbak, ada inovasi-inovasi di bidang money politik. Misalnya apa? Contoh, toa masjid. Toa. Oh ya. Nanti kalau kalah diambil lagi. Ya Allah. Jalan kampung misalnya. Nanti kalau udah dikeletek meneh. Ya, kan banyak sekali kasus seperti itu. Sebenarnya ujung-ujungnya money politik gitu. Ya, terus betul. Yang kedua adalah ongkos politik, Mbak. Itu maksudnya apa tuh? Ongkos politik itu biaya yang dikeluarkan atau kos yang bikin dikeluarkan selama dia mencalonkan. Ya. Jadi misalnya ada tamu harus ngasih rokok, harus ngasih makan, terus banner dan lain-lain. Itu kan banyak banget kebutuhannya. Itu belum sampai ke amplop loh. Itu masih urusan baru pembukaan. Iya, urusan konsolidasi masanya. Terus kemudian permasalahan lagi di validasi data pemilih. Jadi, ini bisa terjadi kecurangan. Jadi data pemilih kita itu kan berubah-ubah terus ya, nggak ada angka yang fix gitu. Terus sudah diganti masih ada yang belum, masih ada yang terus gitu. Dan itu ini kira-kira kan bukannya itu tugasnya dari BPS ya? Ya? Data awalnya dari BPS, tetapi yang melakukan updating atau kecamatan, KPU beserta jajarannya. Jadi kalau KPU sampai tingkat kecamatan, di tingkat PPS sampai di tingkat kelurahan, itu yang melakukan updating. Terus nanti angkanya naik ke atas. Jadi jangan sampai orang yang meninggal tahun 2022-2023 dia ada yang nyoblosin. Iya, masih tercantum di situ. Iya. Seperti itu kan harusnya banyak kan, sekali kasusnya. makanya ada kematian itu harus langsung lapor ke itu kan karena langsung dicoret kan ke ketidakberadaannya itu ya. Oke. Terus belum lagi data ganda. Jadi saya misalnya orang Indonesia itu kan seneng banget pindah-pindah ya. Jadi misalnya saya dari Kaliwiro pindah ke Wonosobo, Kaliwiro KTP saya nggak dicabut atau mungkin saya masih itu sebelum pakai ini ya EKTP ya bisa tapi nyatanya setelah ada EKTP masih ada data ganda seperti itu kan berarti ada sistem bisa? yang ada yang salah atau ada yang curang. Nah itu saya nggak tahu. Terus kemudian masalahnya di distribusi logistiknya. Jadi logistik itu kan harus sampai ke TPS sebelum H-1 ya, H-1 sebelum ada yang terlambat gitu? Pencoblosan, ya karena mungkin wilayahnya terisolir, bisa karena bencana alam, bisa misalnya ada jembatan putus, banjir dan lain-lain itu bisa mengakibatkan logistiknya nggak sampai di lokasi tepat waktu. H-1 harus sudah sampai di TPS di tanggal 13 Februari. Terus yang kemudian adalah beban kerja KPPS. Jadi karena ini pemilunya digabung ya, tentu saja banyak sekali formulir-formulir yang harus diisi oleh petugas KPPS di hari pencoblosan atau hari pemilihan. Nah itu luar biasa Mbak. Saya itu termasuk orang yang sudah berpengalaman di berbagai lini di penyelenggara pemilu. Saya pernah jadi KPPS, saya pernah jadi Kastarli. Ibu sebelah aku ini ternyata udah ke semua jabatan. Jadi dari tingkat bawah. Ternyata dia cuma belum jadi caleg aja itu ya. Makanya tak dorong besok tak coblos deh. Kalau yang coblos cuma satu nggak jadi. Oke jadi. Oke. Jadi itu beban kerjanya terlalu banyak. Jadi makanya kemarin di pemilu serentak tahun 2019 itu luar biasa Mbak. Saya merasakan sendiri pada waktu itu saya di KPPS. Kami tidak tidur itu hampir 2 hari. Padahal 2 hari itu
kalau capek minum kopi, akhirnya kan tensinya semua naik gitu. Karena kopi-kopian terus sama mie tapi instan. Itu udah pekerjaan sehari-hari kami tuh. Bisa tidur tidak berhari-hari tidak tidur. Oke, apalagi mengisi formulir yang banyak banget itu. Oke. Terus penyebar apa ini? Hoax saat kampanye. Jadi itu maksudnya black campaign gitu. Iya, black campaign. Jadi dia menjelek-jelekan lawan politiknya, terus memfitnah, menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Itu kalau di dalam pemilu seperti ini menjadi permasalahan besar. Oke, Mbak Ida, aku mau minta tips nih sebagai perempuan nanti dalam memilih itu seperti apa sih sebetulnya kandidat yang akan kita pilih itu kriterianya yang bagus seperti apa? Iya. Jadi kalau bisa, saya ini ikut mengkampanyekan perempuan pilih perempuan. 1. Nah, presidennya cowok semua. Ya minimal untuk DPRD kabupaten, Mbak. Oh iya. Kalau untuk presiden nggak usah, karena laki-laki semua. Terus perempuan, pilihlah perempuan yang memang berkualitas dan dia punya kemampuan untuk memperjuangkan atau menyuarakan. Nggak cuma cantik wajahnya tapi otaknya kosong. Oh iya, betul. Atau dia seperti Barbie tapi dapat diam aja. Pelongo. Aku nggak ngomongin siapa ya. Oke deh. Jadi perempuan-perempuan seperti itu harus kita apresiasi dengan kita pilih. 1. Yang kedua, cari yang berkualitas. Iya. Terus yang kedua kita bisa titip informasi. Jadi ketika mereka kampanye bisa memperjuangkan apa yang menjadi isu yang saat ini khususnya isu perempuan yang ada di Wonosobo. Misalnya kalau dia jadi nanti akan memperjuangkan stunting misalnya, akan memperjuangkan penurunan angka kematian ibu, akan memperjuangkan apalah terserah pokoknya yang hubungannya dengan perempuan. Tapi gitu. Bisa jadi nggak pas begitu dia masuk dia di divisi yang bukan di bidang itu? Atau itu. Memang kalau perempuan nanti divisinya pasti ini? Ya nggak sih? Nanti di sana ada kompromi politik juga biasanya untuk gitu. menempatkan. Kalau untuk DPRD mungkin aku nggak pernah ngerti tentang DPRD kabupaten ya itu ada berapa divisi gitu? Ada nggak pembagian itu? Kayaknya ada komisi A, B, C, D. Oh ya, komisi ya. Komisi A tuh ngapain, B ngapain, C ngapain? Aduh, aku nggak bakal tahu. Ya. Jadi ada yang urusan pembangunan, ada urusan pendidikan, kesehatan, anak, wanita, gitu ya? Ya. Oke. Jadi mereka punya bidang-bidang yang harus mereka garap. Terus teman-teman anggota dewan yang sudah jadi ini sebenarnya mereka butuh teman untuk mengisi informasi yang selama ini mereka tidak kuasai. Iya, karena tiba-tiba ujuk-ujuk mendapat beban tugas yang dia selama ini nggak pernah pegang. Kalau misalnya di DPR pusat itu ada asisten ahli. Jadi walaupun dia mulai dari nol, dia memberi input dari satu orang anggota dewan itu ada pembisik. Bukan pembisik lah ya, asisten ahli yang memberi inputan tentang hal-hal yang harus dia kuasai gitu ya. Nah kalau yang di kabupaten ini nggak harus belajar yang sendiri. Yang di kabupaten ini satu dia harus belajar sendiri, ya mau nggak mau dia harus berkawan, Pak. Berkawan dengan para aktivis yang memang peduli dan benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Terus adanya public hearing itu kalau bisa jangan hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar mendengarkan secara seksama apa yang selama ini berkembang di masyarakat. Jadi isu-isu apa yang harus diangkat dan dituangkan dalam sebuah regulasi seperti itu. Makanya harusnya dari, oleh, dan untuk ya. Jadi kalau misalnya ini anggota DPRD Wonosobo yang misalnya yang jadi adalah orang yang ternyata KTP Wonosobo tapi dia pengusaha di Jakarta dan dia tidak ngerti apapun tentang daerah tapi akhirnya dia menjadi itu. Bisa jadi kan seperti itu? Iya, bisa juga. Mungkin di tempat lain juga sama tuh. Jadi bukan warga itu, tapi dia nyalon di sana dan ternyata jadi. Kadang-kadang suka aneh-aneh ya. Seperti dulu pernah ada, setahu saya ada aturan yang pernah menjadi anggota rumah tahanan, apa namanya, narapidana, itu nggak boleh nyalon. Tapi sekarang dibolehkan lagi. Apa itu pasal karet yang dikasih itu tuh? Ya itu memang Mbak. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Satu, bahwa seorang narapidana ini pada waktu saya jadi KPU ya, karena pada waktu itu saya menemui masalah ini. Jadi satu, beliau ini bukan narapidana yang berulang. Jadi sekali keluar masuk gitu, cuman sekali gitu boleh. Tapi dengan catatan dia sudah menjalani masa tahanannya berapa
catatannya yang lalu, baik. Itu catatannya baik. Lama. Misalnya udah lama 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, dengan catatan dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah dia lakukan. Itu baru boleh nyalek. Jadi ada catatan-catatan itu. Tapi kalau aku pendapat aku pribadi masalah mantan napi ini ya, kalau yang menjadi tahanan tuh seperti Buya Hamka, terus dulu zaman politik kan dulu tidak ada salah hanya karena tidak suka seseorang tiba-tiba dimasukkan penjara. Zaman dulu udah pernah ada seperti itu kan, seperti penulis yang tidak cocok terus akhirnya dimasukkan ke penjara. Quraisy Shihab pernah juga ya, dia menulis buku itu Hamka Buya Hamka itu menulis buku selama beliau di penjara. Dan dia tahanan politik zaman Soeharto dulu. Soeharto nggak suka banget, tapi waktu Soeharto Soekarno lah, aku pernah baca tuh pokoknya dia nggak disukai presiden waktu itu, tapi pas mau menikah anaknya dia minta tolong beliau yang menjadi wali. Jadi kayak permintaan maaf dia salah melakukan. Nah kalau yang napi begitu tuh yang nggak jelas salahnya kayak Buya Hamka tuh, ya Allah betapa beliau itu meninggalkan nama besar ya di Indonesia, sampai sekarang masih dikenang karena kebaikannya, karena keilmuannya, karena buku yang dia tinggalkan. Dia masuk ke penjara dengan alasan jasa. Kalau itu aku nyalon dia, aku setuju itu. Yeah. Tapi kalau bisa alasan korupsi, bukankah itu bisa menjadi repeated cases lagi, diulang lagi. Kalau ada kesempatan gitu loh. Ya nggak sih, orang mencuri karena ada kesempatan ya. Iya. Nyatanya di beberapa daerah ada loh Mbak yang kepala daerah terpilih kembali setelah kasus korupsi yang dia lakukan. Itu yang salah siapa sebetulnya? Masih yang berbicara itu adalah uang. Iya, nah itu bisa ditebak kan. Berarti di situ mesti ada something wrong yang memang diakui sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat di situ gitu loh. Masa wis cetok-cetok korupsi dengan nominal yang tidak kecil dia mencalonkan kembali kok masih didukung. Sedih nggak sih kalau kayak gitu? Karena aku suka jadi sakit hati sendiri karena aku misalnya kalau membaca komen yang jahat banget di YouTube atau di apa gitu kan, orang ini kayak nggak punya hati ya, karena orang sebetulnya yang dicatat Allah itu nggak cuma yang kita lafalkan, tapi apa yang kita ketikkan itu sama dengan apa yang kita lafalkan, dan itu dosanya bisa jadi berjamaah karena dibaca jutaan orang, banyak orang, ternyata itu hanya fitnah segala macam. Itu mulutmu harimaumu, jari tanganmu adalah harimau, dan itu bisa bakal kita masuk ke neraka berikutnya. Oke, kita kembali ke perempuan sebagai pemilihan cerdas. Kita satu, kenali calonnya. Yang kedua, kenali visi misinya. Jadi jangan terlalu antipati terhadap orang-orang baik perempuan maupun laki-laki yang mencalonkan diri. Tapi kadang visi misi itu pas udah jadi ditinggal ya Mbak? Ya nggak apa-apa, paling nggak kita tahu pola pikir mereka mau kemana. Kalau selama saya di rumah ya Mbak, kebetulan suami saya Pak RT, saya jadi Bu RT. Jadi di RT kan itu ibu-ibu kita nggak usah terlalu antipati terhadap caleg. Mereka juga butuh didengarkan apa yang menjadi visi dan misi mereka. Jadi paling enggak kita tahu pola pikir orang tersebut mau ngapain gitu. Misalnya dia akan memperjuangkan makan siang gratis gitu, rasanya nggak mungkin lah. Duitnya sopo. Bakal korupsi lagi. Oh ternyata dia punya restoran. Oh my god, gitu ya. I know what you mean. Itu kan pasti nggak mungkin lah. Nah seperti itu kan kita bisa langsung mendebat kalau kita mendengarkan langsung dari orangnya. Terus apakah mungkin Pak itu dilakukan? Wong selama ini aja nggak mungkin gitu. Paling Jumat berkah aja kalau gitu. Kalau nggak orang sedunia kan, orang semasjid doang gitu. Itu pun banyak yang nggak kebagian biasanya. Oke deh, the last ini jadi Mbak Ida kasih closing statement tentang perempuan dan pemilu harus bagaimana, terutama untuk pemilih lah ya, karena kalau untuk yang caleg kan udah jalan tuh ya. Tapi untuk caleg juga nggak apa-apa, janjimu dipenuhi ya. Aku nggak janji apa-apa kok. Parah berarti. Silakan Mbak Ida untuk pemilih yang berikut tanggal 14. Mari kita jadi perempuan yang cerdas, karena ini pemerintah punya gawe nih, negara punya gawe, kita harus dukung. Karena ini melibatkan banyak orang dan biaya yang sangat besar. Jadilah pemilih istimewa untuk negeri. Datanglah di TPS tanggal 14 Februari 2024. Harinya Rabu. Di mana Anda terdaftar.
By the way, besok banyak kecurangan nggak kira-kira? Itu gak usah kita bahas ya, kita bahas yang jujur-jujur, yang baik-baik saja, bagaimana seharusnya. Oke deh, Mbak Astuti Fadila, sarjana sains dan magister manajemen. Next time kita ngobrolin, karena nih beliau nih sumber dari segala macam masalah, enggak deh, sumber segala macam yang nggak tahu banyak. Soalnya kita kemarin sempat ngobrolin tentang di behind the scene-nya itu, kita ngobrolin tentang manfaat sampah yang bisa jadi uang, ternyata bisa menggerakkan ekonomi. Mungkin itu perlu dibahas juga kapan-kapan. Ternyata juga pernah menjadi komisioner HAM. Ngapain aja sih tugasnya? Nah, itu juga my curiosity-nya itu, aku juga pengen jadi tahu tuh ngapain aja waktu di sana sih gitu ya. Oke deh, siap. Oke, kita tutup dulu pembicaraan kita. Ini kita akan setelkan the last lagu dari G-Des, whatever lah, itu lagu yang lagi terkenal banget di TikTok. Oke, saya tutup. Makasih Mbak Ida atas waktunya. Sampai jumpa di lain acara lagi, nanti kita undang lagi ngobrol yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.